Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Silvia Latsiko dengan NIM KKI 23030190149. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan tugas mata kuliah tafsir, yaitu tafsir ayat tentang hak hidup manusia. Pada kesempatan ini ada 3 topik bahasan yang akan saya bicarakan, yaitu mengenai tema terkait HAM dan hak hidup manusia, tafsir ayat-ayat terkait tentang hak hidup manusia. Sebelumnya ralat, maaf, itu seharusnya bukan 5 ayat-ayat terkait, tapi 6 ayat terkait. Kemudian yang terakhir adalah manfaat yang kita peroleh setelah mengetahui tafsir ayat tentang hak hidup manusia. Yang pertama akan kita bahas adalah hak manusia dalam perspektif Islam. Jadi manusia mempunyai hak hidup yang itu merupakan salah satu hak yang ada di dalam hak asasi manusia. Sedangkan hak asasi manusia sendiri adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hak ini melekat pada diri manusia dan tidak dapat dihilangkan oleh manusia itu sendiri. Dan di dalam hak asasi manusia itu ada hak hidup yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha tinggi dan suci kepada setiap manusia. Hak untuk melenyapkan hidup seseorang itu oleh Allah hanya diberikan kepada kekuasaan negara atau pemerintah sesuai dengan hukum tindak pidana dan juga memiliki kepentingan tertentu. Ada Quran Surat An-Nisa ayat 92, ada Quran Surat Al-Ma'idah ayat 32, ada Quran Surat Al-Anfal ayat 73, Quran Surat At-Taubah ayat 6, dan Quran Surat An-Nahl ayat 90, serta Quran Surat Al-Isra ayat 31, merupakan 6 dari sekian ayat terkait hak hidup manusia yang mengatur bagaimana manusia itu dalam menyikapi hak-hak mereka. Yang pertama ada Quran Surat An-Nisa ayat 92. Pada PowerPoint yang sudah ada bisa dibaca dan juga dipahami mengenai ayat dan juga terjemahannya. Saya tidak akan membaca ayatnya satu persatu dan juga artinya untuk mempersingkat waktu. Kemudian dilanjutkan ayat yang selanjutnya adalah ayat Quran Surat Al-Ma'idah ayat 32. Kemudian Quran Surat Al-Anfal ayat 73. Kemudian Surat At-Taubah ayat 6. Quran Surat An-Nahl ayat 90. Dan yang terakhir Quran Surat Al-Isra ayat 31. Sekali lagi, saya tidak akan membaca ayat terkait dan juga terjemahannya karena pada kali ini saya akan hanya sekedar memberikan informasi tentang ayat-ayat terkait hak hidup manusia, dan yang akan kita bicarakan adalah tafsir dari ayat-ayat tersebut, bukan mengenai ayatnya. Kemudian, dari ke-6 ayat tersebut masing-masing mempunyai kata kunci yang kita gunakan untuk menafsirkan, sehingga hal itu berhubungan dengan topik yang kita bahas pada hari ini. Di antaranya yang pertama ada Quran Surat An-Nisa ayat 92 dengan kata kunci pembunuhan dan hukumannya.
Kemudian ada Quran Surat Al-Ma'idah ayat 32, memelihara kehidupan. Kemudian Quran Surat Al-Anfal ayat 73, perlindungan dan kekacauan. Kemudian Quran Surat At-Taubah ayat 36, perlindungan. Quran Surat An-Nahl ayat 90, adil dan keji. Kemudian Quran Surat Al-Isra ayat 31 dengan kata kuncinya pembunuhan. Dari kata-kata kunci tersebut nanti akan dapat ditafsirkan atau dalam penafsirannya akan mempunyai kaitan dengan tema hak hidup manusia, di mana ayat-ayat tersebut membicarakan tentang perintah dalam menghormati hak hidup manusia, larangan dalam menjalaninya, dan juga bagaimana menyikapi hak hidup yang ada pada manusia. Kemudian tafsir ayat yang sudah saya sampaikan itu pada kesempatan kali ini atau pada tugas kali ini saya mengambil tafsir menurut buku Tafsir Al-Munir karya Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili jilid 3, 5, 7, dan 8, di mana Quran Surat An-Nisa ayat 92 memiliki tafsir seorang mukmin tidaklah berhak membunuh saudara sesama mukmin dengan cara apapun kecuali pembunuhan itu terjadi secara tersalah atau tidak sengaja. Kemudian tafsir Al-Ma'idah ayat 32, barang siapa membunuh seseorang tanpa ada sebab yang mengharuskan hukuman qisas yang disyariatkan Allah, ia telah membunuh manusia semuanya. Kemudian Quran Surat Al-Anfal ayat 73 ditafsirkan, mereka saling membantu dan mendukung meskipun sebenarnya keyakinan mereka berbeda-beda dan masing-masing mereka juga saling memusuhi. Kemudian tafsir Surat Al-Isra ayat 31, Allah melarang mereka membunuh anak-anak mereka karena takut kefakiran karena rezeki untuk para orang tua dan anak-anak Allah di tangan Allah. Kemudian Quran Surat An-Nahl 90 ditafsirkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan para hambanya untuk menerapkan keadilan secara mutlak dalam segala hal dan aspek. Kemudian Quran Surat At-Taubah ayat 6, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengarahkan orang-orang beriman untuk memberikan perlindungan, keamanan, dan memberikan kepada setiap musyrikin yang meminta jaminan keamanan kepada seorang muslim. Jadi ayat-ayat tersebut ditafsirkan memiliki makna yang berkaitan dengan hak hidup manusia, yaitu melindungi hak hidup orang lain, menyelamatkan atau memberi perlindungan, melarang untuk membunuh tanpa ada kepentingan yang jelas, dan juga menghormati atau saling membantu dan mendukung adanya hak-hak hidup manusia. Yang selanjutnya adalah manfaat setelah kita mempelajari hak hidup manusia, atau manfaat setelah kita mengetahui hak hidup manusia itu ada dalam ayat Al-Quran. Buktinya setelah ayat-ayat ini ditafsirkan secara demikian, kita bisa apa yang kita dapat setelah tahu tafsir ayat-ayat tersebut. Sebenarnya ada banyak manfaat atau dampak positif yang bisa kita dapatkan setelah mempelajari tafsir hak hidup manusia. Tetapi di sini saya akan menyebutkan empat hal atau garis besar atau manfaat paling umum yang kita dapatkan adalah yang pertama, mengetahui dan memahami apa saja hak hidup manusia. Kemudian menghormati dan melindungi hak hidup manusia, mencegah adanya pelanggaran hak hidup manusia, dan yang terakhir, saling bersikap adil dan terbuka dalam menanggapi persoalan yang menyangkut hak hidup manusia. Demikian presentasi saya Dian Silvia Watsikoh mengenai tafsir ayat hak hidup manusia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.